Ria Anita. Iya, tadinya tuh ada yang memulai itu kan sebenarnya dia perempuan, ada satu perempuan yang notaris itu. Sebenarnya itu yang ngasih feeding story. Tapi storynya itu pun ngarang, storynya itu asal dapat dari mantan pembantu yang sudah lama nggak kerja sama saya dan memang ada kesakitan hatinya. Jadi omongan pembantu yang sudah tidak serumah sama saya, terus dibumbu-bumbuin, dibikin sedap gitu, terus mereka juga menyampaikannya dengan cara yang sungguh luar biasa. Wow gitu. Aku mah nggak bisa ngomong kayak gitu sih. Ayo Ayang, aku tergila-gila sama dirimu yuk. Waalaikumsalam. Yang jelas dia menceritakan dirinya sendiri. Iya sih memang cerita hidupnya dia itu sebenarnya. Itu lemah lembut katanya, so kecantikan. Males aja aku dengernya. So kecantikan gimana dong? Kita kan memang harus cantik ya, namanya kita perempuan ya, kita harus cantik ya. Tuh Mbak Ria Anita, perempuan harus cantik ya. Itu gosong namanya KII. Apa tuh yang gosong? Meski nggak dianggap, aku tetap suka. Dan aku cantik pakai filter katanya. Apa? Saya cantik pakai filter. Mending saya cantik pakai filter. Nah situ mereka orang udah pakai filter. Filternya kagak mau nempel. Aku kegila-gila sama dirimu, Sandi. Sandi OL Shop. Kamu cewek. Pacar kamu kegila-gila sama aku. Enggak lah sayangku. Enggak masalah. Apa ini? Aku dulu juga punya. Oh enggak lah. Aku dulu punya pasangan ya. Pacar gitu, punya pasangan. Sandi itu cowok mbak. Kamu ini Sandi. Baru nggak lihat. Tetap diabaikan, nggak ada yang mengabaikan. Jadi pasanganku dulu mengidolakan cewek yang ada di Spice Girl itu. Yang kulitnya hitam, yang kulitnya gelap. Siapa itu namanya? Pasanganku dulu tuh suka banget sama dia. Terus aku suka, tapi bukan suka yang kayak gimana, mengepens ya Mel B. Dia bilang she's so beautiful, dia bilang gitu kan. Terus dia juga suka sama artis Prancis yang bermain di Braveheart. Itu cantik banget itu cewek, Sofia siapa gitu namanya gitu ya. Sukanya itu yang bener-bener kalau dia main tuh sampai kayak gini gitu. Akunya kan ceweknya ya sebelahnya gitu kan ya. Aku bilang gitu, please deh gitu. Cuma lama-lama aku juga mikir biarin aja. Namanya dia menyukai, yang menyukai juga banyak kali. Tetapi kan normal lah itu, normal. And then nggak ngaruh apapun. Ya Mbak, jadi kalau Mbak Sandi ini cowok atau cewek saya nggak tahu, santai aja Mbak, nggak masalah. Tidak masalah. Kalau aku dulu tuh bingung, giling Mel B badannya kayak apa? Nah kita badan krempeng. Bagaimana aku yang harus kayak si Mel B, booster gitu? Ya nggak bisa lah, orang aku juga masih muda, masih umur berapa waktu itu? Masih umur 20-an. Kak, motif Syahrini. Apa itu motif Syahrini?
Hmm. Jelek terlalu besar. Iya ya. Ya itu kan orang punya ini ya, suka masing-masing ya. Mungkin dia suka karena auranya itu happy, terus semangat gitu dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Kan zaman dulu Spice Girl itu kan lagi hot-hotnya dulu tuh. Kan namanya bukan Dimasam lagi masih. Nama akunnya nggak berubah. Cuma nama yang di layarnya aja. Aida. Tapi nama aku tuh gitu-gitu aja. Nanti aku rubah lagi jadi Awaji. Nanti aku rubah lagi jadi Mami Bimasam. Nanti aku rubah lagi jadi Nisha namaku. Nanti mungkin aku akan rubah nama ibuku, nama kakakku gitu. Santai baik. Selama masih bisa dirubah, it's okay. Jangan diubah-ubah nanti nggak centang biru. Aduh, saya tidak mencari centang biru, masih. Saya nggak cari centang biru, saya nggak cari followers, saya karena nggak melakukan aktivitas bisnis ya di sini. Maksudnya saya menjual apa-apa gitu, enggak. Mi, kamera depannya kotor ya, Mi. I don't know why. Kurang terang kah? Nisa Serasi, lemah lembut. Nisa itu nama saya. Nama yang aku yang ada di dalam album aku itu banyak, bukan album ya namanya. Itu pilihan aku itu banyak. Nama satunya lagi ada Sofia, seperti nama ibu saya gitu. Beduso segala nak dirubah nama, Mak. Lo enggak lah. Nama saya mah tetap sama aja. Apa dia Beduso? Ngerubah nama di TikTok Beduso, nah repot gitu. Nama bojone aku unknown. Aku Lahat. Nama bojone aku unknown. Biar saja, ya. Sedang mencari nama bojone, oke? Aduh mateng, aduh. Ini gimana sih? Cuma gitu kabah nih. Kabahnya siapa? Nama bojone ikut toh kak. Pantesan Lahat cantik-cantik katanya. Masya Allah. Alap gala sih. Pokoknya cantik-cantik semua. Wanita-wanita Indonesia cantik-cantik semua dengan semua kelebihannya. Dengan semua keunikannya ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sok cantik itu karena mereka aja insecure dengan diri mereka sendiri. Tetaplah menjadi sok cantik. Karena apa? Kita harus mencintai diri kita sendiri. Itu adalah wujud daripada rasa syukur kita. Cintai diri kita sendiri. Cantik ya, emang saya cantik. Emang saya bahagia, emang saya happy. Gitu ya. Aku nggak betah makan itu. Gitu. Don't let anyone trying to put you down gitu, karena mereka itu tidak happy dengan kehidupan mereka. Mereka tidak punya rasa syukur, selalu ingin mencari teman, mencari orang untuk mereka bisa dragging gitu, mereka bisa taruh dalam tingkatannya mereka itu. Kita mah jangan ya wanita-wanita Indonesia ya,
Cowok-cowok juga gitu. Kalau dia bilang, oh sok kecakepan lu, emang gue cakep, masa lalu di mana gitu kan ya. Masa lalu lu merasa nggak cakep, padahal lu juga cakep. Keliling Sumsel juga dilahat orangnya benar-benar cantik-cantik. Masya Allah, terima kasih. Yang nggak boleh itu, Ibu, yang nggak boleh itu kita menghina orang. Nah itu nggak boleh tuh, kita sombong dengan apa yang kita punya, terus kita menghina orang segala macam ya. Nah, lah Mbak ngomongin dia drum tetak ya, itu mah beda kasus. Beda kasus itu. Itu biar dia merasakan bagaimana rasanya dicaci maki, dihina, dikata-katain badannya gitu, dicari-cari kejelekannya gitu. Nah biar dia ngerasa aja satu kata aja, dua kata aja, drum tetak, bagaimana rasanya? Hmm? Rasanya tuh pengen banget gitu kan ya, pengen banget ngulitin orang gitu kan ya, ngulitin dia orang tersebut gitu kan, gemes gitu. Cuman aduh ngapain sih aku nurunin levelnya kita gitu kan ya. Apa yang kita lakukan kebaikan, ibaratnya niatan baik kita gitu kan, belum juga tentu diterima baik gitu kan ya. Belum juga tentu diterima oleh Yang Maha Kuasa gitu kan ya, nggak tahu kita kan ngapain lah gitu. Orang lu jual gua beli ya nggak Mi. Cuman satu kata itu aja sih Mbak, kalau mau ngelupas tentang kehidupan dia saya nggak mau. Tapi intinya apa yang dia katakan tentang orang secara lugas itu sebenarnya menceritakan tentang diri dia sendiri. Ya gitu, pinter banget memanipulasi orang-orang, memanipulasi konten-konten dia gitu, memotong-motong pembicaraan, memotong-motong video, terus dibuatlah narasi yang seolah-olah itu tuh menohok ke dia, padahal enggak ya. Jadi kamu merasa seperti artis ya, emang kamu artis apa kayak gitu. Itu tidak seperti itu konsepnya pada saat itu. Cuman ya udahlah ya, ngeladenin orang psikopat gitu mau ngapain? Orang yang butuh banget validasi kemana-mana ngomongin saya butuh validasi. Saya butuh validasi apa? Saya emang nggak pergi-pergi ke organisasi apa, sok-sok mendekat ke sana sini ngasih-ngasih pempek. Males sekali kita. Saya bukan di situ bidangnya. Saya tidak perlu nyogok-nyogok untuk pertemanan. Yang mau berteman sama saya oke, yang nggak mau berteman saya terserah. Lagian di umur sekarang udah nggak penting ya berteman ya. Kayaknya nggak penting deh. Malam-malam kok baru makan. Ini jam berapa sih? Oh jam 9 malam ya. Kayaknya sekarang tuh nggak penting tuh berteman tuh. Mungkin nggak penting-penting banget gitu. Aku tuh udah lebih seneng di rumah. Jadi seharian di rumah, bangun tidur. Malah ramblan. Bangun tidur itu ya kalau bisa aku lagi moodnya lagi oke gitu kan, bersihkan tempat tidur itu gitu. Dan sekarang insya Allah aku selalu ingin membersihkan tempat tidurku sendiri karena ternyata
membersihkan tempat tidur kita sendiri itu ada manfaatnya gitu. Baik kita, kesehatan, psikis, mental kita itu ternyata berhubungan dengan membersihkan tempat tidur. Banyakin dosa, ayo kalau berkawan. Ya, semakin kita asik, semakin banyak yang berisik. Lipstiknya apa? Oh, ini kalau nggak salah dari Sephora, lip gloss Sephora. Nah, jadi bersihkan tempat tidur. Kalau aku habis tidur sore, tidur siang gitu, aku juga rapikan lagi. Jadi tempat tidurku tadi tuh rapi banget ya. Seneng aku. Insya Allah kedepannya tempat tidurku itu tetap aku akan yang merapikan. Itu jadi kayak resolusi aku kedepannya sekarang. Baru pulang Nisa, tadi tuh keluar sebentar. Gitu. Terima kasih. Tetap awet muda ya Mbak. Masya Allah. Semangatnya itu simpel sih Mbak sebenarnya. Kalau misalnya kita terlihat awet muda itu merupakan efek daripada booster positif mindset yang kita punya. Terus kita terlihat awet muda gitu kan. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri kalau namanya usia mah terus akan bertambah dan penuaan itu secara alami akan berjalan dengan itu semua ya. Drum Tetak kerja di mana Mbak? Kerja aku udah nggak kerja lagi. Di Senggol Drum Tetak itu awalnya itu dia kan yang pasti efek filter dong banget, harus itu filter dah. Oh ya, dia juga pernah bikin video, dia bilang kalau saya ngajakin orang-orang ketemu, dia bilang kayak gitu ya. Iya, saya tidak pernah mengajakin, ngapain saya ngajakin misalnya ada 400 orang sini, hey ketemu aku ya, itu nonsense, itu di luar logika. Gitu, ngapain saya ngajak ketemu. Tetapi ada ibu-ibu yang di sini yang meminta untuk bertemu secara langsung. Akhirnya aku bilang ya udah ayo, nggak apa-apa kalau memang itu kita ketemu. Tapi maksud saya ketemu itu hanya sekedar bersosialisasi saja, bukan akhirnya kita merasa jadi teman dekat yang harus saling mengikat gitu. Oh no. Ya. Nah, di situ dia datang, mulailah dia nih memberikan segala macam ide-ide dia yang heroik itu, beginilah begitu, kita kesinilah, kita ke situ, kita makan inilah makan itu, dan selalu juga dengan ngasih iming-iming, ya udah nanti aku bawain ya, nanti aku iniin ya, nanti kamu aku jemput deh. Padahal kita sendiri juga nggak mau dijemput. Ya, dia menjemput saya itu 1 kali aja, itu pun saya sangat tidak nyaman. Saya itu nyaman di mobil saya sendiri, saya nyaman dengan barang saya nyaman dengan mobil saya sendiri, saya nyaman dengan orang-orang yang sudah familiar gitu. Saya nggak suka nebeng-nebeng di mobil orang, enggak. Ngapain saya nebeng-nebeng di mobil orang? Mobil saya juga ada kok gitu. Nah, tapi dia semua yang ngaturin. Terus sekarang dia bilang kalau mami yang mau diantar sana sini di ngarang. Itu ya seperti itu. Nah, pada suatu saat itu kan di acara ulang tahun aku itu, memang aku tuh sudah menunjukkan wajahku yang tidak suka. Wajahku ini kan kalau aku sudah tidak suka sama orang tuh kelihatan banget. Ya, aku tuh kalau aku senyum sama orang terus kita punya anak lagi, maaf Mbak, kalau suami sendiri, apakah suami sendiri maksudnya bagaimana ya? Ya, saya punya suami maksudnya. Kok suami sendiri, emangnya suami apa? Suami rame-rame? Kok bisa? Ngadi-ngadi komennya nih. Udah, aku taruh begini aja deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahasianya apa? Rahasia apa nih Mbak?
Waalaikumsalam. Gitu, jadi aku tuh kalau nggak suka sama orang tuh wajah aku tuh udah kelihatan banget. Oh, awet muda. Nah, kayaknya dia udah mulai ngerasa tuh gitu. Akhirnya di ulang tahunnya dia tuh saya nggak datang, udah berapa kali. Ya mungkin dia merasa, wah ini cewek udah saya usahain banget, tapi kok tidak ada feedbacknya mungkin. Boro-boro mau ini, tapi untunglah ya. Dulu tuh udah dia mau ngajakin usaha bikin butik bareng lah, idih. Gimana itu jadinya kalau ada uang ada di dalam itu? Takut banget. Udah gitu aja sih, masalah sama si drum teta itu nggak ada urusan kalau saya lebih panjang urusannya daripada ketemuan yang cuman hanya beberapa kali itu. Dianya aja ngaku-ngaku teman dekat dari mana, ngarang. Aku tidurnya nanti tuh jam 12. Yang pasti 1 atau 2 jam sebelum jam 12 itu aku udah nggak mengkonsumsi makanan seperti gula gitu-gitu lagi, udah nggak. Jadi biar tidurnya nyenyak. Dan kalau perlu aku minum susu. Jadi bisa tidur lebih nyaman gitu. Ini aku makannya sedikit-sedikit tapi banyak juga ya. Nasinya emang nggak nambah sih, sayurannya aja nambah. Baik Mbak, Masya Allah Mbak Vanilla. Bukan Mbak yang satunya lagi. Rahasia awet muda apa kakak? Masya Allah. Enggak, saya tuh nggak awet muda lah. Wajar lah umur 48 seperti ini, bukan? Udah sholat isya belum Mbak? Nggak usah ditanya ya Mas ya kalau masalah saya sholat. Perempuan itu nggak usah ditanya Mas kalau masalah sholat, Aidah. Ya, tolong ya. Ngapain nanyain saya sholat? Terus nanti saya bilang enggak, saya lagi datang bulan. Ayo. Belum Mbak. No. Ya. Kenapa Mbak udah mau tidur ya? Enggak, sholat dulu. Halo. Malam. Masya Allah. Tidak lah. Biasa baik itu nih. Jangan tertipu sama filter. Yuk kalau ada acara kampung kita di Jakarta bisa kali ajak-ajak yuk. Oh aku ngajak kamu. Biasanya aku juga diundang sih. Queen Cobra. No name makan apa? Makan nasi. Ayo cantik terus nggak pernah jelek yuk. Oh filter. Filter. Malam yuk pernah lihat Ayu dengan Bang Edis viral. Banget yuk keren. Liana. Oh my god. Kenapa kamu bilang keren? Viral ya?
Intinya kalau aku masalah agama itu aku tidak mau berdebat ya. Aku napas 2 kilogram. Aduh, aku tuh nggak mau berdebat gitu. Karena apa? Pasti pemahaman tuh beda-beda. Jawab sejuk, oh saling menghargai, keren you. Oh Liana, terima kasih Liana. Ya iyalah, ngapain kita ribut ya Liana ya. Saya menghargai persepsi, saya menghargai pemahaman yang dia berikan, tetapi saya juga tetap berpatokan pada pemahaman yang saya punya. Apabila orang tersebut masih belum bisa ataupun saya masih belum bisa mengikuti, begitupun sebaliknya, ya sudah, tidak usah kita ribut gitu ya. Aku nelan ludah be jadi daging, ayo, oh my god. Aduh, aku nggak naik-naik berat badanku nih. Berat badanku nih masih 53. Yo. Cuman ya apa? Maksudnya bukan yang kurempeng gitu. Aduh lah sedikit bukit-bukit itu, aduh. Dikit baik tapi bukit jangan banyak nian. Gitu. Orang sudah naik ke bulan kita masih ribut agama. Cancer 88, bener. Jadi benar dibilang lakum dinukum waliyadin itu emang benar gitu. Tetapi kita juga tidak bisa maksudnya kita beragama juga harus menggunakan ilmu, menggunakan logika. Sehingga kita bisa lebih memahami apabila ada penjelasan yang tentunya kita dapatkan dari guru yang benar-benar kita merasa percaya gitu, dan bukan satu ataupun 2 orang gitu loh. Karena kalau dari satu dua orang saja gitu, ya tergantung haluannya mereka ini ke mazhab apa gitu. So kayak gitu sih. Kalau aku mah orang ngomongin agama gitu-gitu karena aku sendiri ya dari kecil itu sudah terbiasa diasingkan kalau masalah agama, dihina pemahaman karena orang tua aku, bapak aku kan Ahmadi, jadi Ahmadi ini selalu dikucilkan gitu. Jadi udah biasa aku kalau misalnya orang Ahmadi itu aneh gitu-gitu tuh aku udah biasa nanggapin itu semua. Tapi kan yang tahu kita, yang tahu bapakku sholat, yang tahu keluargaku gitu, pemahamannya itu kita. Jadi ngapain kita ribut sama orang yang akhirnya pada akhirnya tuh mereka tuh yang mengakui oh iya ya gitu kan. Ternyata benar ya, ada pemahaman-pemahaman yang mereka juga paham akhirnya. Jangan langsung aja iya. Ahmadi itu apa? Tanya aja dulu Ahmadi. Coba kamu lihat dulu Ahmadi itu di Google. Aku nggak mau ngebahas di sini, nanti lebih dalam lagi. Begitu. Diet yuk dah, aku diet. Nggak pernah aku diet. Apa yang mau didietkan? Enggak. Anaknya berapa? Mbak Queen, aku anaknya 2. Ibu ini kemarin naik di Edis TV lagi. Tapi aku habis itu aku dimarahin sama keluarga aku. Udah.
Di sebelah disuruh diet malah ngamuk-ngamuk lagi, Yan. Jeng Tiang, yang salah itu bukan di sebelah. Kalau di sebelah itu memang mau diapain lagi, dibolak-balik disuruh diet juga tidak akan mungkin bisa ngempes itu orang. Yang salah itu adalah orang yang suruh dia diet. Saking kerbau disuruh diet dia ngamuk, ya makanya, ya kan? Ngamuk lah. Dia yang salah itu bukan dia. Yang salah itu orang yang nyuruh dia diet, ya nggak mungkin lah. Udah biarkan aja dia terus berkicau itu, nenek-nenek drum tetak itu. Dia tuh punya banyak musuh dia tuh. Tapi orang-orang itu selalu merelatetkan, mengkait-kaitkan itu sama aku. Padahal musuhnya banyak itu orang itu. Tapi ya gitu, sok-sok berteman ke sana, sok-sok berteman ke sini. Ngajakin kita ketemuan di sini yuk, kita ketemuan di sana yuk, gini. Aduh, sabar Mami. Umur udah segini saya mah udah males gitu-gitu. Kemana aja gitu loh, kemana aja, ampun deh. Terus ada tadi tuh yang bilang di grup, Mimi, dia tuh ini dia katanya tahu kalau Mami tuh itu. Dia tuh tahu kalau Mami tuh ngeliatin dia lagi live gitu-gitu. Loh, ya iya saya tahu. Terkadang juga orang rumah juga emang nonton. Tapi kalau saya nonton buat dia mengapain? Itu aku tuh suka ngakak, tau nggak? Aku tuh suka ngakak kalau denger dia ngomong gitu tuh. Antara gregetan gitu sama ngakak gitu. Karena gila luar biasa itu orang bener-bener pinter ngebolak-balik semuanya. Itu manusia kapan sadarnya ya? It's okay loh ya. Kalau misalnya dia mau membahas tentang pelakor gitu-gitu itu nggak masalah gitu. Tetapi secara spesifik gitu tuh, cuman dia memang tidak menyebutkan nama sih gitu kan. Kayak aku lagi nih drum tetak gitu kan. Tapi kan tau lah kita gitu kan. Apa tuh namanya? Secara spesifik itu dia ngomongnya itu yang bener-bener bulet, enak gitu didengar, jadi konsumsi gitu. Tapi itu semua tuh manipulatif dan pembohongan semua gitu kan. Ya kecuali dia ngomong anakku dari dua suami gitu. Maksudnya dapat satu anak, divorce terus itu. Ya itu boleh lah, tidak masalah. Tapi dari situ juga kita ngomong loh, masalahnya di dia apa? Dia sendiri aja dari berapa suami anaknya. Nah kau. Udahlah, kalau belum benar-benar banget itu masih banyak celah di hidup kita tuh. Janganlah sok-sok mencelah kehidupan orang lain ya. Kawin cerai dulu terus juga, ya kan? Ada yang dipukulin, ada yang dia masukin ke penjara Kalau aku mah sama mantan baik-baik semua ya. Aku mah sama mantan baik-baik semua. Sama papahnya Sam juga walaupun kita masih punya blog-blog gitu tentang tidak anak gitu kan ya. Tapi kita komunikasi tetap ada gitu ya. Gitu. My goodness. Kenyang aku. Habis makan aku kenyang penyakitnya. Tetap. Ini sopo si Mami. Orang yang julid sama saya Mbak. Jadi yang julid sama saya itu dulu diawali sama si nenek lampir kuntau. Tapi dia jangan sebut dia nenek lampir sih. Secara dia tuh masih muda, jauh di bawah saya. Tapi kalau ketemu mungkin kayaknya wajahnya itu sama-sama kayak saya gini kok. Ya kan? Kukunya asli cantik banget, Masya Allah. Terima kasih, asli Kak. Ini Lady Kuntau, kita sebut dia Lady Kuntau. Nah si Lady Kuntau ini yang awalnya itu yang mencoba untuk membuli saya terlalu pakai filter gitu. Ya itulah kurang insecure,
kurang bersyukur kalau aku bilang. Padahal katanya pendidikannya tinggi gitu kan. Cantik katanya. Orangnya juga oke. Terus kenapa harus mencari kekurangan orang lain? Gitu. Orang yang mungkin dandan, orang yang apa itu dicari semua sama dia apa kekurangannya. Berarti kan itu orang yang sangat tidak nyaman dengan diri dia. Sangat tidak secure dengan diri dia. Itu jadi awalnya itu Lady Kuntau itu dulu. Gitu. Aku heran loh sama perempuan yang katanya mempunyai kualitas pendidikan, punya kualitas agama, tetapi punya pengetahuan tentang Allah. Tapi kenapa begitu ya? Sedangkan aku nih biasa-biasa aja loh. Aku nih biasa-biasa aja. Seriusan. Gitu. Cuman ya gimana, aura putri nining gunung. Auranya tuh aura putri gunung. Repot kan kita. Terhibur, ntar dulu aku habis mau. Dan kayaknya aku udah selesai nyanyi deh mas. Kalau mas atau mbaknya nggak suka sama ngobrol-ngobrol, nggak apa-apa, leave aja. Sering Lady Kuntau itu yuk dulu lewat di berandaku, hebonian dia ngomongin Ayu. Iya, sampai kayak orang sakit gitu, ngelepeh sampai sebegitu bencikannya kamu dengan saya. Saya berbuat apa di hidup kamu gitu. Siapa yang dibilang pelakor? Siapa yang dibilang pelakor? Ya, ikutin aja lah ceritanya. Lady Kuntau itu notaris, bukan pengacara, ya. Dan tidak ada, saya nggak kenal sama Lady Kuntau itu. Kenalnya itu di TikTok, dia tahu saya itu dia ngelihat konten-konten saya. Kalau saya tuh nggak kenal sama dia. Tapi sampai sebegitu bencinya gitu loh. Sampai masuk ke room-room cewek-cewek itu bukan room saya aja, ke room-room cewek yang lain gitu. Cewek-cewek yang bekerja gitu kan, cantik misalnya. Dia datang tuh, dia masukin tuh, dia kepoin siapa perempuan ini, apa dia gitu. Apa ya, kayak ingin mencari kesamaan diri, bahwasanya diri dia tuh segitu rendahnya gitu. Kan sakit jiwa orang kayak gitu. Nah, tapi mungkin saat ini, tapi katanya dia kawan Ayu pura-pura gak kenal Ayu Adifa. Siapa? Sama Lady Kuntau itu, saya nggak kenal sama dia. Nah, Lady Kuntau itu akhirnya telepon-teleponan lah sama Drum Teta. Akhirnya mereka membuat koalisi, membuat persatuan. Jadi saya nggak kenal sama Lady Kuntau, tidak pernah ketemu, tidak pernah apa-apa. Si Drum Teta ini menceritakan bahwa nih kita itu teman-temannya semua gerombolan di sini. Enggak, saya nggak kenal dia. Grup itu awalnya bukan mereka, nggak ada. Ya, jadi kebohongannya itu udah terlihat ya dari situ. Tidak ada saya punya Lady Kuntau itu teman saya, gila banget. Lady Kuntau itu dulu tuh, wah parah banget itu. Tapi sekarang dia kayaknya udah nggak lagi. Mbak suka lihat Drum Teta nggak kalau bikin konten lidahnya kok melet-melet, sumpah kayak orang idiot. Gitu loh, kalau lucu sih nggak apa-apa gitu. Aku aja nggak mau, nggak berani, aku kapa itu, nggak elegan itu orang seperti itu. Ini udah buntelan karung ya kan, mohon maaf, hancur, udah kayak buntelan bulat semuanya gitu. Terus kayak gitu lagi, udah mau umur 60 tahun, ada apa dengan dirimu, sumpah. Dia emang kayak sakit ya, Drum Teta patah ya yuk, drum patah ya yuk. Ida, Drum Teta itu drum yang dipotong dua tuh, nah. Aku tuh nggak ada yang apa itu. Itu sangat, I'm sorry ya, mungkin banyak teman-teman yang seperti itu, tapi kalau bisa jangan ya, karena itu kayaknya kayak pengen nafsuin laki-laki. Masih ya? Masih. Ya, jangan ya nafsuin orang gitu. Melet-melet kayak gitu tuh nggak cantik itu, tidak cantik itu ya. Tidak ada wanita yang elegan melakukan melet-memelet itu. Ya, saya pastikan itu.
Oke? Bang Anjing kok, selamat malam ketua. Oh, saya disebut ketua apa nih, ketua geng? Meret itu ya. Apalagi si belum tetah apa itu? Itu dia udah jangan ajak aku untuk bergibah atau lagi ngomongin dia. Capek kali. Aku tuh kalau udah ngomong juga sadis loh. Tapi makanya aku tahan, nggak boleh. Repot. Malu aku malu sumpah. Aku tuh mengeluarkan kata-kata kotor, mencaci maki orang, apalagi kalau sampai memfitnah orang tuh aku malu. Karena aku masih punya rasa malu ya. Beda kalau sama orang yang sudah tidak punya rasa, urat malunya udah nggak ada gitu. Ya kan, ngomong-ngomong kayak gitu di depan itu tuh ya mungkin dia pikir itu keren kali ya ngomongin, padahal itu sebenarnya kalau orang paham itu sebenarnya adalah menunjukkan sikap diri dia sendiri. Karena orang yang mempunyai etika, orang yang mempunyai agama tidak akan mungkin melakukan itu gitu. Jadi rasa malu, berbicara kotor pun sebenarnya malu. Kalau ini, waduh, luar biasa. Nggak tahu itu orang, saya sebenarnya yang malu ngakuin dia tuh orang Sumatera Selatan. Orang Sumatera Selatan itu nggak ada yang separah itu, nggak ada. Siapa? Berani-berani iya, tapi berani-berani positif sih sejauh ini. Bawaan dari lahir, karena terlalu banyak menderita sepertinya. Penderitaan dia terlalu keras sepertinya. Saya tidak tahu apa yang pernah terjadi dalam hidup dia. Minta dong. Ceritanya ini gemblong. Tapi kenapa jadi kayak begini gemblongnya? Yuk nak makan kue kelicuk dak? Jenny teman saja. Kelicuk itu apa? Kelicuk itu yang dari singkong, ya yang dari singkong. Enggak, aku bisa bikin sayang, beneran. Terima kasih ya, semoga niatannya sudah mendapatkan mark dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting niatannya dulu mbak, udah nyampe kok. Kita itu sungguh luar biasa. Kita niat baik aja udah dicatat, ya. Tapi kalau kita niatan jelek, kalau belum kita lakukan, itu belum akan dicatat. Nah, semoga teman-teman di sini udah mulai mikir lah ya. Kita ini udah tambah tua, ya kan, tambah usia gitu ya. Kapan lagi kita belajar gitu? Kenyataannya di kehidupan kita yang sudah semakin terbuka ini oleh karena media sosial gitu ya. Kita tuh harus pinter-pinter memilah-milih gitu, pinter-pinter berucap gitu kan, pinter-pinter nulis. Kalau nggak penting-penting banget, walaupun kita sebegitu bencinya, udah mendingan di skip aja, nggak usah gitu ya. Karena kehidupan manusia itu kita tuh tidak bisa memprediksi gitu. Hari ini kita mengidolakan, besok loh, kok begitu gitu kan?
Capek kalau harus diikutin semua. Betul, Mami. Jadi, udahlah. Anggap aja itu hiburan. Kita tarik pembelajaran dari setiap kehidupan orang-orang itu. Mi, ramai banget loh semua pada selingkuh. Berita selingkuh. Pada selingkuh. Ya emang itu mah dari dulu. Kalau masalah selingkuh menyelingkuh itu dari dulu, say. Jangan kaget ya. Ya, itu tuh sudah mulai buka-bukaan karena adanya media sosial yang ada di tangan kita masing-masing. Gitu. Jadi kalau masalah selingkuh tidak selingkuh itu mah masalah selingkuh itu mah udah dari zaman nggak jelas deh. Semoga aku nggak berubah, jangan loh. Janganlah. Santai baik. Halo Kak Nubi. Apa kabar Kak? Masya Allah. Nyanyi Yunda. Aduh aku udah capek, aku udah makan. Aku udah mau bersih-bersih nih. Tapi kopi aku tadi masih ada dikit. Korbannya semua wanita ya Mi. Korban apa? Georgia. Korban apa? Korban perselingkuhan. Kata siapa? Wanita semua. Cantik banget ini orang, Masya Allah. Laki-laki sama perempuan itu sebenarnya sama baik, ya kan? Apa itu namanya, korban perselingkuhan perempuan pun korban perasaan. Nah itu benar korban perasaan. Kirain artis doang yang bening. Jadi sebagai seorang perempuan kita tuh begini loh. Jangan selalu merasa bahwasanya kita tuh korban. No. Kalau aku menolak mengatakan kalau aku korban fitnah, nggak usah, tidak ada. Karena yang bisa menyebutkan aku korban itu cuma diriku sendiri. Ngapain aku bilang aku korban? Aku tetap kuat, aku tetap tegar, aku hebat. Begitu. Ya. Jadi pada saat dulu kemarin itu pernah aku dengan pasangan aku itu, aku sudah berusaha untuk mempertahankan gitu kan ya, karena kita memikirkan ya banyak hal gitu. Tetapi pada saat itu mungkin dia sedang merasakan kenikmatan gelora asmara. Gelora asmara. Misalnya dia bilang tidak mau gitu kan. So I said okay fine. Ngomong dong Cin, kalau mau begitu mah kita juga banyak yang ngantri. Aida. Aku udah baik-baik nungguin kau, udah kubuang semua. Pintu pendaftaran udah kututup. Taunya kau main gilo, repotnya. Ya betul 26 ya. Kebanyakan kalau diselingkuhin lupa diri, Mi, berasa jadi korban tanpa lihat kesalahan apa yang dibuat. Bisa jadi begitu. Nah jadi kalau aku malah pada saat itu bersyukur karena aku bisa terlepas dari orang yang sangat sakit jiwa. Mungkin tanpa perempuan itu datang, ya, tanpa tamparan yang begitu kuat gitu kan, aku mungkin masih akan stuck gitu. Ini sebenarnya siapa yang salah? Karena orang manipulatif itu ya pinter banget bikin kita itu bingung. Ini siapa yang salah sih, aku atau gimana sih? Kayak gitu. Nah ya, karena kan aku ini kan polos nian wongnya. Polos. Beneran sumpah. Aku tuh kalau cinta blow on, goblok gitu. Bye bye. Aku tuh kalau udah cinta tuh full. Bukan fulus ya, full. Penuh. Kadang-kadang blow on. Sampai akhirnya, lu ngapain sih mau sama dia? Duitnya juga kagak ada, emang kayaan gua sama dia. Bercinta itu kan, ya betul. Nah jadi tanpa kehadiran perempuan lain di dalam hubunganku dulu, kayaknya aku masih
di dilema yang berkepanjangan, on off sampai aku sakit jiwa mungkin ya. Dengan perempuan itu, alhamdulillah aku terlepas. Memang butuh kekuatan yang luar biasa untuk melepas itu. Tetapi menurutku itu adalah pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Dimana Nisha, wake up, bangun gitu. Ini laki-laki salah kamu memilih. Karena begini, nggak ngaruh Mbak kalau yang namanya udah ada rasa dan lain sebagainya itu ya. Aku mau ngomong apa ya tadi? Aku lupa cinta. Iya. Pada saat itu terjadi, aku yang akhirnya bangun gitu kan. Terus aku ngerasa, aku refleks lagi ke diriku. Ini ada apa? Oke. Aku pelajarin. Aku tidak nyalahin perempuan itu. Malah aku merasa khawatir kuat atau tidak perempuan itu seperti aku menjalaninya dulu. Gitu loh. Tetapi aku juga tidak mau menghubungin perempuan itu. Karena apa? Punya saudara sama suaminya sedangkan melawan dan nggak berattitude sama suami. Iya. Aku tidak mau bicara sama perempuan itu. Karena percuma, mereka lagi happy-happynya. Gitu. Jadi ya udah, aku diam aja. Tapi aku berdoa semoga perempuan itu tidak menjadi korban seperti aku. Udah, begitu aja. Ya, ada rasa sakit itu bukan sakit karena perempuan itu, bukan. Tapi sakitnya tuh gila ya. Percaya diri aku tuh benar-benar dijatuhkan pada saat itu. Rasanya aku nih kurang apa gitu. Ya, aku punya semuanya, pekerjaan. Ya kalau dibilang harta benda ibaratnya udah cukup banget. Walaupun aku janda pada saat itu, aku punya anak satu kan. Tetapi anak aku kan diituin sama papanya kan. Maksudnya di take care sama papanya. Of course lah gitu, papanya Bima. Jadi dia tuh bener-bener ambil aku doang gitu. Maksudnya nikah tuh kita bener-bener cuman kita berdua. Aku walaupun aku bawa anak ya aku udah punya anak aja. Tetapi tidak ada biaya apapun dari orang ini gitu. Cuman gila ya aku masih bisa begini. Ada apa dengan diriku gitu. Ya namanya Tuhan itu kan, namanya alam ini ya, semesta ini memberikan kita tuh pilihan. Yang namanya takdir itu kan ada pilihan ya. Nah, di setiap pilihan yang kita ambil itu akan ada cobaan dan ujian, gitu. Memang itu semua udah menjadi jalan hidup kita, gitu. Tapi ada beberapa pilihan, seperti itu teman-temanku ya. Jadi mungkin dulu aku lebih memilih dia daripada memilih orang ini, mungkin seperti itu. Jadi ya sudah harus ada konsekuensinya dari pilihanku itu. Tapi Tuhan alhamdulillah menyelamatkan aku dari laki-laki yang toksik ini ya, dari laki-laki manipulatif, toksik, kejam ya, sampai waduh nggak tahu deh, serem kalau diomongkan ya, serem banget, sampai kayak udah mulai ada kekerasan fisik gitu. Aduh gila. Udah aku sampai panggil adekku untuk selamatkan aku dari rumahnya gitu. Itu kan udah luar biasa ya teman-temanku ya. Nah itu semua akhirnya aku terselamatkan dengan kehadiran perempuan itu. Jadi pada saat aku ditanya sama Feni Rose, kamu gak cemburu? Kata Feni Rose, mantanmu itu sama perempuan lain? Enggak, aku bilang. Malah aku berterima kasih dia datang. Maksudnya selamat ya Nek, buat lu aja gitu, Aida. Udah kecintaan aku. Dia mah ngambil laki gua, perlu ambil aja. Mama dia cinta, gua mau lari dulu gitu. Heran aku sama orang-orang tuh merasa korban. Intinya begini, kalau dia laki-laki yang memang kita pikir untuk kita bagus, speknya bagus luar biasa, tapi kenapa bisa sama perempuan lain? Kita lihat ada apa? Gitu. Apa yang kurang dengan diri kita? Tetapi
Tapi kalau laki-laki ini kita sudah berikan yang terbaik, tapi masih aja kayak apa? Gundurwo. Sok, atuh, ambil. Kembaliannya juga nggak usah ambil. Kembalian nggak usah, ambil semua. Gitu, Cin. Ini pada nyalahin. Begini. Aduh, aku bilang lucu. Tapi ya sudahlah ya. Mikirin hidup saya saja sudah banyak. Aduh, diselingkuhin, dunia ini sudah terbalik kayaknya. Lama-lama nggak lihat jadi botak, Kak, maksudnya. Saya botak. Mato kau bisa, botak. Karena ada di aku, emak bayar kau. Ini bukan mata picak sayang, tapi ini adalah kening penuh dengan kepintaran. Ini namanya jidat orang pinter tuh kayak gini. Nggak apa-apa, blok aja, it's okay. Ya, tidak botak, of course tidak botak. Kalau aku mau taruh kan, tapi aku dulu waktu masih kecil dulu tuh nggak boleh sama bapak aku itu pakai poni lah begini, nggak ada itu, nggak ada. Bapak aku itu rambut dikuncir rapi. Jadi kalau kita gini-gini tuh nggak bisa itu aku. Aida. Udah profesor. Balas dong, apaan yang dibalas? Mau dibalas terus. Bisa habis ditelan usia. Remiwas. Nah, ini aku nggak setuju nih. Mas atau Mbak Remiwas. Tapi nggak apa-apa, tidak usah diblok sayang. Aku nggak setuju kecantikan kecantikan apa dulu? Kecantikan secara fisik tidak usah kita bahas. Karena mau kecantikan, mau kegantengan semuanya akan menyusut ya. Tetapi kecantikan dari jiwa, kecantikan dari mindset, dari ilmu-ilmu yang bisa kita berikan, itu tetap akan ada sampai kita metong, cinta. Ini kita nggak boleh pesimis gitu loh, ya. Ya, tidak setuju dengan beauty tak pernah hilang. Tidak, saya tidak setuju. Ya, lagian juga saya umur 70 tahun, ngapain juga saya mau tebar pesona sama berondong. Di umur 70 tahun, insya Allah saya masih ada di umur 70 tahun, saya mau cantik buat diri saya sendiri. Ya, dan saya akan marah pada saat ada orang yang tidak mengatakan saya cantik. Hello. Ya, what's wrong with you? I'm still pretty at my age. Ya, makanya kita tetap harus olahraga, kita tetap harus dandan, kita tetap harus pakai lipstick, prona. Bukan cantik untuk berondong, gilo. Cantik untuk diri saya sendiri, cantik untuk kalau diajak foto buat anak-anak saya sama cucu-cucu saya cantik. Ya, saya cantik. Ya, jangan jadi orang egois. Diajak sama anak cucu foto, udah mukanya cemberut udah. Jangan begitu, itu kenang-kenangan. Cantik untuk diri kita sendiri. Kita hargain orang yang ngajak kita foto. Ya, ibu-ibu ya. Jangan rasa dia tuh sok kecantikan, pakai dandan terus udah nenek-nenek. Ibu-ibu dengerin. Orang yang berdandan cantik itu bukan berarti dia tebar pesona, ibu-ibu. Apalagi kalau dia mau datang ke kondangan, gitu. Itu mungkin keluarganya. Nah, pada saat nanti dia, betul sekali Pia Soleh ya. Jadi pada saat nanti dia difoto, foto itu terlihat bagus, terlihat bagus, presentable. Begitu ya. Jadi tolong ibu-ibu mindsetnya itu dirubah ya. Jangan selalu melihat orang pakai lipstik. Dilarang itu sama agama. Woi, belajar di mana? Ya. Kita tidak boleh egois. Kalau ibu-ibu tidak mau pakai lipstik ataupun apa, boleh. Tapi tolong jangan masuk ke dalam foto frame saya. Karena saya mau
dalam foto frame saya semua orang cantik-cantik, rapi-rapi. Ibu mohon maaf ya, itu standar. Kalau masalah usia, saya tidak masalah. Masalah usia tidak masalah ya. Kita tidak bisa merubah usia orang gitu ya. Tetapi kalau kerapihan, kecantikan itu tetap harus ya, itu standar. Tunggu dulu. Maaf loh ya. Jadi jangan kita ngelihat orang yang cantik, orang rapi, oh pick me dia tuh, aduh pusing aku. Aku belajar di mana? Ini aku bilang gitu, ya kan? Ya, yang penting kita tidak norak, ya kan? Jangan juga kau umur 70 tahun di sini kau warnanya jingga, pelangi-pelangi, rambut kau rainbow, pipi kau itu pinky winky, bibir kau biru-biru, kira orang nanti kau mayat berjalan. Hantu, penasaran, gentayangan. Jangan, ya jangan. Elegan saja, ya. Ya, ibu-ibu semua, cinta-cintaku. Jadi yang bilang bahwa akan ditelan waktu kecantikan itu adalah orang yang dia berpikiran bahwa itu cantik untuk orang lain. Mohon maaf, kita sudah bukan lagi cantik orang lain, tetapi cantik untuk diri kita sendiri. Malah pencet aku. Harus cantik untuk diri kita sendiri. Sok kecantikan lah, memang saya harus sok kecantikan. Saya merasa cantik. Daripada saya mati dengan rasa minder saya tidak mau minder. Saya tidak mau mati ke dalam keminderan gitu. Ngapain? Gitu. Karena saya sok kecantikan, tidak masalah. Sok happy, sok kecantikan, sok berduit, sok apa gitu. Tidak masalah. Siapa tahu itu merupakan suatu doa, ya kan? Yang tidak boleh itu mencari-cari kekurangan orang lain, menjelek-jelekkan orang lain. Karena apa? Karena dirinya itu tidak bersyukur dengan nikmat Tuhan. Gitu loh. Tidak bersyukur. Dikasih Tuhan sesempurna itu, tidak bersyukur, merasa rendah diri, padahal sudah dikasih sempurna. Jadi mencari-cari teman untuk mempunyai perasaan yang sama. Nah, itu yang tidak benar. Cantikannya memang saya cantik, saya sehat, saya bahagia. It's okay, no problem. Ibu cantik luar dalam, Masya Allah. Mindsetnya kita. Ibu-ibu nih ngomongin anak, gak usah kecentilan kau. Siapa tahu anaknya mau jadi lenong rumpi. Udah, jangan kecentilan kau Yang penting ajari anaknya itu tetap sopan, tetap proper, kayak gitu ya. Jam berapa ini? Udah mau jam 10. Cukup pembelajaran kita ibu-ibu. Terima kasih loh ya udah di sini, bapak-bapak juga. Apa tuh namanya? Ya, kita harus mencari-cari blush on pakai apa? Oh, dari tadi kamu tanyain saya blush on. Blush on saya ini kalau nggak salah dari MAC, Mbak. MAC yang dia pakai kayak apa gitu, Mbak? Dia tuh kayak bukan powder ya, thick powder gitu. Terus kita tap-tap aja jadi. Makasih ilmunya. Lipsticknya apa Kak? Sephora. Sephora. Tapi aku tuh lipstick itu apa baik. Seperti ini lipsticknya ini Wardah ya. Kita pakai yuk. Nah, ini Wardah nomor 10, teman-teman. Ini Wardah nomor 10, tapi nggak match sama aku punya ini ya. Emang orangnya sudah cantik dari Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mbak, itu kok jangan ditaruh itu, tapi sudah nggak apa-apa. Kecil ya, stainless. Nanti biar kita makan di sini. Bukan, stainlessnya nggak boleh masuk kulkas sebenarnya. Boleh masuk kulkas. Takutnya dia bentrokan sama elektrik yang di dalamnya.
Ya, taruh mangkok aja atau apa. Begitu ya. Ada lagi pembelajaran yang lain yang kita mau belajar. Jadi teman-teman yang diselingkuhin sama pasangannya, mau cowok-cowok mau cewek-cewek, kenapa yang perempuan lebih banyak? Karena perempuan ini lebih lebay dalam menghadapi sesuatu sehingga menyebarkan itu di media sosial dan lain sebagainya. Mungkin laki-laki kalau misalnya dia diselingkuhin dia akan malu, merasa bahwasanya ada hal-hal yang harus dia tutupin. Pertama itu adalah harga diri dia kalau laki-laki, karena dia akan merasa malu sampai istrinya selingkuh, berarti dia tidak bisa menjaga. Nah itu. Tetapi kalau perempuan, wah mulai nih gitu kan heboh di dunia sosial ya. Jadi kalau aku lihat sih sepertinya begitu jawabannya, kenapa perempuan banyak yang menjadi korban perselingkuhan. Sebenarnya laki-laki juga ada, tapi mereka diem gitu ya. Paling kalaupun mereka menemukan itu, mereka langsung bawa ke keluarga atau ke pengadilan, udah itu aja. Kalau laki-laki yang benar ya, tapi kalau laki-laki yang juga ya agak-agak sedikit begini, mungkin ya itulah sibuk seperti itu ya. Ada lagi kira-kira yang harus kita bahas malam ini apa sudah selesai? Kalau laki-laki langsung tuh ya. Cynthia. Tetangga saya nggak jadi cerai gara-gara saya ajak mie ayam, hebat banget. Nggak jadi cerai sama siapa? Sama kamu maksudnya. Bel. Ya wes ya. Wes Bungi. Aku mau tidur dulu, mau siap-siap mau istirahat. Besok kita mulai lagi dengan kegiatan. Besok itu aku mau ngapain ya? Besok itu aku ngapa-ngapain sih? Hari Minggu aku ada kondangan kawinan dari itu keluarga besar. Jogging, oh betul. Besok aku jogging. Terima kasih pembasmi mitos. Yes. Tomorrow saya jogging. Kita jogging tomorrow. Olahraga. Vibes-nya cocok jadi istri pejabat. No. Istri sah. Di sebelah semboyannya istri sah apa itu? Biarkanlah drum tetak itu. Istrinya dia aja, dia mau semboyan istri sah, istri. Nggak bener itu orang udah. Aduh, aku mau ketawa. Mungkin teman-temannya istri sah semua mbak, tanya gitu. Terus ada yang bilang gini, Mami, dia lagi gaul Mami, gitu sama teman-teman semuanya. Aku bilang gitu terus. Tapi katanya, nah sekarang dia lagi gaul-gaul. Captionnya gaul kelas tinggi gitu, istri sah, istri apa sih diplomat gitu atau apa gitu ya, pelakor no gitu. Terus aku bilang ya udah nggak usah merasa tersinggung. Kenapa harus merasa tersinggung? Aku bilang gitu. Sayangnya dia tidak bisa bergaul sama kita. Secara kalau kita ya keluarga besarku memang keluarga bukan istrinya saja, memang diplomatnya gitu loh. Diplomatnya kakakku ya. Mas Paras ya, kakakku pensiunnya itu terakhir dinasnya itu sebagai konjen di Malaysia, di Johor Bahru gitu kan. Nah jadi bukan sekedar istrinya saja gitu, jadi ya memang dia tuh sepertinya begitu sih, mencari-cari status sepertinya ya, mencari-cari status.
untuk terlihat bagaimana gitu kan, wah gitu. Tapi kalau kita mah nggak usah cari status, memang kita sudah punya status. Kalau masalah istri sah itu kata-kata manipulatif ya, yang dia ciptakan sendiri seolah-olah dia udah benar banget. Aslinya mah kacau. Jangan percaya. Sestita, nggak usah percaya. Saya banyak tahu, bahkan kenal dengan seseorang yang tahu sepak terjang perempuan itu ya sebelumnya. Jadi ya sudahlah, gak usah ngomong kalau sama saya. Tapi udah, saya tidak mau ngomong apa-apa karena saya tidak serendah itu untuk berbicara tentang sampah. Maaf ya, saya tidak mau berbicara tentang hal-hal kotor seperti itu, sampah. Kalau kita nih pengennya tuh yang wangi-wangi aja, yang cantik-cantik aja gitu loh. Ini sampah-sampah, bahasa-bahasa kotor, bahasa-bahasa judging other people gitu. It's not me. I don't know how to say it gitu, and I don't want to say it gitu loh. Susah ya, karena kita juga tidak membutuhkan yang namanya status punya validasi. Aku percaya ngan jeme kita, amalah ngomong pasti jujur. Oh, dia juga jeme kita sayang. Udah ditanya bunda mantan enong-enong ya, langsung diblok. Ya, tidak usah tidak usah apa itu, siapa sih? Dibahas itu mah. Intinya kalau sama dia itu, apa yang dia katakan tentang saya itu yang akan saya jawab ke teman-teman. Tapi kalau misalnya saya mau membuka aibnya orang gitu-gitu, saya nggak mau, karena rugi saya. Ngurusin sampah ngapain? Bau saya nanti. Bener nggak sayangku? Kita ngurusin sampah, kita nanti bau, nggak usah. Lah kan? Kenapa? Kok ibu bilang sampah? Kenapa lah? Kalau ngomongnya kotor-kotor itu apa? Berlian? Ya enggak lah, berlian mah Breitling. Iya, jangan Kak. Makanya saya nggak mau ngomongin sampah. Tetapi kalau teman-teman tanya yang dituduhkan ke saya, emang mami itu beneran ya pelit, emang mami itu beneran ya jahat, emang mami itu beneran ya pelakor, emang mami itu beneran ani-ani, enong-enong, terus emang beneran mami itu gratisan seperti yang dia bilang. Ya silakan. Kelas pramugari dilawan. Aduh, Masya Allah. Lawannya juga nggak sama, repot. Lawannya nempel ke sini siapa nih ibu? Dibilangnya temen dia, padahal nempel doang fotonya, Cin. Lah kita dari zaman dulu ibaratnya udah temenan, sudah makan, sudah jalan kemana-kemana sama mantan menteri sekretaris negara gitu kan, Mas Dino Jalal gitu-gitu, santai aja tuh kita, salam gitu ya, lah baru nempel aja dia mau pasang. Pusing kepala mami mikirinnya ya, jangan begitu ya. No. Dino Pati Jalal itu dulu teman baik kakak saya. Beliau teman baik kakak saya, jadi kita sudah ya udah ya biasa aja lah gitu. Kalau wakil Menteri Luar Negeri sekarang itu Mas Hafaz, itu juga teman kakak saya juga ya, kakak saya juga diplomat gitu kan ya. Tapi kakak saya udah pensiun, dia sudah pensiun, sekarang beliau mengajar jadi dosen, kakak saya gitu. Sudah, minta dong aku Pit. Gitu ya. Jadi kita mah udah
nggak kaget gitu, yang kayak gitu tuh udah biasa aja, maksudnya ya udah santai baik apa dia. Dua punya 5 saya. Nah, nggak butuh-butuh banget mau disebutin jalan nama siapa, mau disebutin jalan siapa. Ya. Udah, teman-teman. Lemak tempoyak, alhamdulillah. Sebuah lagu Mbak. Enggak, aku enggak nyanyi. Masya Allah, I damn yuk biarlah Dio. Mbak, iyo nian Mak itu Kak Margi. Iyo. Udah dulu ya. Emang kamu siapa? Ian Busroni. Ian Busroni ini siapa? Cemilan baik. Aku tuh garing nian, iya enak ya. Aku tuh kalau ada jepit yang lebih panjang lagi, aku pengen apa? Kecabut Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pengen bikin sanggul pramugari aku. Tapi nggak ada jepit. Memang kamu siapa? Loh, kok Bapak tanya nama saya siapa? Saya siapa? Lah Bapak siapa? Belum ubanan. Belum. Udah banyak ubannya aku. Jepitnya nggak ada. Jepitnya nggak ada. Cacam macam. Nggak rapi. Nggak ada jepit yang panjang nusuk itu. Sudahlah. Basah itu apa? Basah itu apa? Mau kemana, Mam? Mau ke rumah aja. Udah dulu ya.